Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nendi Muhammad Budi Haji dari kelas 5 PGMID NIM 19174051. Saya akan menjelaskan mengenai sintaksis bahasa Indonesia. Adapun pengertian sintaksis bahasa Indonesia merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan kalimat. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Frasa juga memiliki beberapa macam, yakni pertama ada frasa nomina dengan contoh jam tangan, penggabungan dua kata benda dari kata jam dan kata tangan yang memiliki makna jam tangan. Kemudian frasa verbal dengan contoh pergi ke pasar, dan kemudian frasa adjektiva dengan contoh sangat panas. Lalu ada klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, Naya senang membaca, Husain senang bermain bola. Naya itu berkedudukan sebagai subjek dan senang membaca berkedudukan sebagai predikat. Kemudian ada kalimat. Kalimat itu adalah suatu bahasa, satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang memiliki makna lengkap dan dapat berdiri sendiri. Terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh dari kalimat yaitu Ani membeli buku di toko. Ani berkedudukan sebagai subjek, membeli berkedudukan sebagai predikat, buku berkedudukan sebagai objek, dan toko berkedudukan sebagai keterangan. Kemudian saya menjelaskan tentang kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa. Sebenarnya sintaksis dalam ilmu bahasa ini sama saja kedudukannya dengan salah satu cabang ilmu bahasa yang lainnya. Nah, kemudian fungsi dari sintaksis bahasa Indonesia ini yaitu apa itu fungsi dari kata dalam suatu kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek itu merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Contoh, adik sedang makan. Di situ adik berkedudukan sebagai subjek. Kemudian objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Saya ulangi, objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contohnya, adik sedang makan buah. Adik berkedudukan sebagai subjek, kemudian objeknya itu yaitu buah. Kemudian predikat yaitu unsur yang menjelaskan subjek. Contohnya, adik makan buah. Adik sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan buah sebagai objek. Kemudian keterangan. Keterangan itu sesuatu unsur kalimat yang memberikan keterangan, seperti keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kategori sintaksis. Kategori sintaksis merupakan bentuk-bentuk tertentu yang memiliki fungsi-fungsi sintaksis untuk membedakan kelas kata yang digunakan dalam sebuah kalimat, seperti verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon untuk diluruskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.